ghostly burns, facing you who brings me new tomorrows. I thank God for yesterdays, how they led me to this very hour, how they led me to this place. Every touch, every smile you have given me in care. Keep in heart, always I'll now be treasuring everywhere. And if life should come to just one question, do I hold each moment true? No trace of sadness, always with gladness I do. Speaks of now and ever, beckons me to someone new, unexpected, unexplored, unseen, filled with promise coming through. In a while, in a word, you and I forever change. Love so clear, never blurred, has me feeling wondrous strange. And if life should come to just one question, do I face each moment true? No trace of sadness, always with gladness I do. Never with sadness, always with gladness I do. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah Philip Nathaniel Wijaya dan Rutsita Gabriel Kambe akan segera dimulai. Umat diundang untuk berdiri. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. It's only by
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai. Saudara-saudara, pembacaan 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16 akan mendasari ibadah kita. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita akan menaikkan doa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, bersama dengan saudara kami Philip Nathaniel Wijaya, Rutsita Gabriel Kambe, beserta dengan kedua belah pihak orang tua, saudara-saudara, juga kami semua yang mengasihi, baik yang ada di tempat ini maupun di tempat di mana kami mengikuti ibadah ini secara online. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami boleh mengalami karya Tuhan yang besar, walaupun melalui peristiwa yang tampaknya saat ini kecil. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa sukacita yang Tuhan berikan ini akan memperlengkapi saudara kami berdua Philip dan Gaby di dalam memasuki kehidupan rumah tangga mereka. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikannya, supaya firman ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi saudara kami Philip dan Gaby di dalam menjalani hidup rumah tangga yang Tuhan kuduskan. Kami menyerahkan ya Tuhan
Bila mana sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca bagian firman Tuhan yang saya ambil dari pembacaan Injil Matius. Pasalnya yang ketiga. Saya akan membaca di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Matius pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara firman itu di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi, Saudara Philip dan Gaby, saat ini kita pertama-tama belajar ya, dari mengamati, dari mengalami, ada sesuatu yang bisa kita pelajari tentang sebuah fakta kebenaran. Apakah fakta kebenaran itu? Bahwa apa yang kita harap, bahwa apa yang kita inginkan, yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, ternyata tidak selalu bisa terwujud menjadi kenyataan. Itu pelajaran pertama. Saya yakin saudara-saudara mengalami itu, merasakan itu. Mimpinya banyak, harapannya banyak. Tetapi tidak semua itu bisa terwujud menjadi kenyataan. Berapa lama Anda merancang pernikahan? Sudah sangat lama ya, 1 tahun ya. Apa yang Anda bayangkan dengan hari pernikahan Anda? Anak saya punya cita-cita waktu masih kecil, cita-citanya bukan pengen jadi apa, jadi dokter, bukan, tapi pengen jadi pengantin. Karena membayangkan pengantin itu membahagiakan, menjadi pusat perhatian. Banyak orang yang akan hadir, memberikan ucapan selamat, dan macam-macam. Yang intinya itu mendatangkan sukacita bagi kita. Apakah apa yang Anda bayangkan itu terjadi saat ini? Ternyata tidak. Mungkin saudara juga termasuk yang beberapa kali melakukan penyesuaian. Dan hari ini pernikahan Anda sangat minimalis. Jauh dari ideal yang kita harapkan. Yang lazim diharapkan oleh orang banyak. Tapi saya rasa ketidakidealan ini mestinya tidak menghalangi kita untuk tetap bisa melihat karya Tuhan dan bisa mengatakan bahwa pernikahanku ini luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena untuk Anda bisa sampai pada saat ini, apakah Anda tidak merasakan bahwa karya Tuhan itu bekerja? Untuk pernikahan yang minimalis ini,
ternyata kita melampaui sebuah tantangan yang tidak mudah. Banyak orang yang merencanakan pernikahan di hari yang sama, tetapi yang pada akhirnya tidak bisa berlangsung, dan Anda berdua bisa. Terus terang, setiap kali saya memimpin pernikahan dalam situasi pandemi ini, saya termasuk yang doanya juga tidak kalah kenceng. Pengalaman di Sabtu 5 Juni yang lalu, itu makin menegaskan bahwa kekhawatiran itu bisa terjadi. Jadi saya rencananya memimpin pernikahan secara ekumene di gereja Katolik di Kelapa Gading. Semuanya sudah dipersiapkan. Dan orang yang mau menikah ini mungkin sudah lebih dari 3 tahun merencanakan. Sampai akhirnya dia pun juga menunda beberapa kali. Saya harusnya memimpin, tetapi syaratnya untuk bisa memimpin masuk ke gereja itu tes PCR. Hari Rabu saya tes, harapannya Kamis sudah jadi, Kamis sore, malam saya mendapat kabar ternyata saya positif. Jadi saya nggak bisa mimpin. Bersyukur bahwa Romo bisa menggantikan peran saya. Saya membayangkan kalau yang tidak bisa ikut karena positif itu misalnya mempelai gimana? Andaikan Philip ternyata hasil tesnya positif, siapa yang akan mengganti peran Philip duduk di situ? Apakah Anda akan menikah dengan kursi kosong? In absentia, kan begitu kan? Jadi saya melihat bahwa ini sebuah karya Tuhan yang nggak bisa kita katakan remeh, tidak bisa kita katakan kecil. Maka saya katakan tadi, meskipun pernikahan Anda itu seperti ini, kurang ideal menurut harapan kita, lihatlah karya Tuhan. Tuhan yang sudah menolong Anda sehingga semuanya ini dimungkinkan untuk bisa kita lakukan. Kalau Anda bisa melihat hal itu, saya yakin yang akan keluar dari diri Anda adalah rasa syukur yang besar. Bukan rasa kurang. Itu tergantung bagaimana kacamata kita. Kita mau melihat kurangnya ya bisa gitu ya. Tapi kita mau melihat besarnya yang bisa kita syukuri juga bisa. Kalau Anda usai menjalani sebuah perjalanan yang jauh, kepanasan, terik, dan Anda kehausan, ketika Anda sampai di rumah, Anda segera mencari air minum, ya, ambil gelas menuju dispenser. Ketika dispenser Anda pencet, ternyata airnya setengah gelas. Apakah setengah gelas air itu akan membuat Anda puas atau kecewa, itu juga bergantung Anda. Kalau Anda melihat setengah gelas kosongnya, Anda akan, ya kok cuma setengah gelas ya. Tapi kalau Anda melihat setengah gelas isinya, Anda akan mengatakan, syukur masih ada setengah gelas. Sama-sama setengah gelas ketika Anda minum, berangkat dari cara berpikir yang berbeda, hasilnya berbeda enggak? Kalau Anda berangkat dari merasa kurang, lalu Anda minum setengah gelas itu, Anda tetap akan haus. Tapi kalau kita berangkat dari rasa syukur ketika kita bisa meminum setengah gelas itu, rasanya puji Tuhan, lumayan, ngobatin rasa haus. Nah maka sekali lagi, hal yang pertama saya ajak Saudara Philip dan Gaby juga kita semua, mari kita bersyukur. Ini karya Tuhan, ini pekerjaan Tuhan yang besar bagi kita. Nah, kini Anda berdua sudah siap memasuki kehidupan rumah tangga dengan berangkat dari keyakinan, juga permohonan yang terungkap dalam tema yang Anda pilih. Kasih Tuhan mengiringi kita. Kasih Tuhan akan mengiringi Anda. Saya tidak tahu apa yang menjadi alasan Anda mengapa Anda memilih tema ini. Apakah Anda bisa menjelaskan barang satu kalimat mengapa Anda memilih tema ini? Kasih Tuhan. Pasti kan ada alasannya ya. Pasti saudara punya bayangan mengapa Anda memilih tema ini. Memang tema ini tidak muncul pada saat kita percakapan. Ya, itu dalam perjalanannya, kan gitu kan? Jadi saya juga
belum sempat menanyakan kenapa gitu ya. Sementara saya juga nggak bisa nanya sekarang, Anda nggak bisa jawab karena Anda nggak pegang mic ya. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya yakin pasti ada alasannya mengapa. Tapi saya ingin menyampaikan melalui pemberitaan firman ini supaya kita punya pemahaman yang pas, yang tepat terhadap tema ini. Antara apa yang kita harapkan ini, tapi juga apa yang bisa terjadi nanti. Antara apa yang menjadi ekspektasi dan apa yang menjadi konsekuensi. Supaya kita tidak salah. Supaya kita tetap siap ya, bahwa ternyata kasih Tuhan mengiringi kita itu bukanlah sesuatu yang mudah. Saudara-saudara, menjadi orang yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang diiringi dengan kasih Tuhan, itu pasti menjadi harapan semua orang. Menjadi orang yang dikasihi itu pasti menyenangkan, betul ya? Saya anak paling bontot. Istri saya juga anak paling bontot. Lalu kami menikah, bisa dibayangkan ya? Bontot ketemu bontot, semua orang akan mengatakan, wah ini semua anak kesayangan orang tuanya. Kan begitu kan? Kalau Philip kan sulung ketemu runner up ya. Ketemu nomor 2 gitu ya. Jadi mungkin agak beda gitu ya. Agak beda, tapi saya tidak mengatakan bahwa Pak Hendru dan Pak Denny tidak mengasihi ya. Karena anak sulung atau anak nomor 2 bukan anak bungsu gitu ya. Mungkin agak berbeda, setidaknya pandangan orang itu berbeda. Ya. Tapi walaupun berbeda, kita ini sebenarnya ada persamaan. Ya, persamaannya apa? Persamaannya dulu tahun 99 saya juga duduk di situ. Saya menikah di tempat ini, Pak. Makanya saya nostalgia ini. Menghayati kembali bagaimana karya Tuhan atas kehidupan saya melalui memimpin Anda. Gitu ya. Jadi terima kasih ya. Gara-gara ada momen Anda menikah, jadi saya bisa menghayati karya Tuhan dalam pernikahan kami. Nah, jadi menjadi orang yang dikasihi, bayangkan, ya, menjadi anak yang disayang, menjadi objek perhatian, sering menerima pemberian-pemberian yang terbaik, apa yang diinginkan diturutin. Bayangan tentang anak yang dikasihi. Nah, begitu juga dikasihi Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan mungkin juga membayangkan hal yang sama. Kita menjadi orang yang menerima privilege, menjadi orang yang bisa mendapatkan banyak kemudahan. Menjadi orang yang punya akses untuk menerima pemberian terbaik dari Tuhan. Maka setiap kali kita menerima berkat Tuhan, nanti di ujung ibadah ada berkat Tuhan, ya, yang saya suruh nyanyi. Kasih Tuhan mengiringimu, ya kan? Biasanya kalau ini diucapkan atau dinyanyikan, itu saya perhatikan anggota jemaat itu meremelek. Maksudnya menghayati karena itu menjadi satu bagian dalam liturgi yang sangat sakral. Kalau firman Tuhan biasanya orang masih pada tidur, betul nggak? Tapi pada saat berkat disampaikan itu mereka menengadah dan meremelek, menghayati. Sambil membayangkan, kasih Tuhan akan mengiringi saya. Berarti sesuatu yang baik yang dibayangkan. Dan itu masuk akal. Ya seperti itulah. Seringkali orang membayangkan. Tetapi saudara, mari kita lihat di dalam bacaan kita. Di situ juga dinyatakan tentang Yesus sebagai anak yang dikasihi. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bayangan kita sama, dia adalah anak Allah, dia punya privilege yang besar, dia mendapatkan banyak kemudahan, dia punya akses untuk menerima pemberian yang terbaik dari Allah. Orang banyak yang mengikut Yesus pun juga punya bayangan seperti itu. Sebab kalau dekat dengan anak yang dikasihi itu kita suka kecipratan berkatnya, kan gitu kan.
Jadi orang bermimpi tentang dikasih itu sesuatu yang sangat indah. Dikasih itu sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Menurut versi kita dengan bayangan kita, keuntungan seperti apa? Keuntungan berkat-berkat, keuntungan kita tidak akan mengalami hidup yang susah dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, jawabannya adalah salah. Jawabannya adalah keliru. Kenapa? Karena tidak lama setelah ada perkataan inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan, itu Matius pasal 3 di bagian akhir masuk ke pasal yang keempat, itu Yesus mengalami pencobaan padang gurun. Mungkin orang jarang memperhatikan ya. Habis dikasihi kok terus dibawa ke padang gurun gitu loh. Kok enggak masuk akal gitu loh. Enggak masuk akal sesuai dengan bayangan kita gitu. Tapi Yesus dibawa ke padang gurun. Ke sebuah tempat yang sulit. Ke sebuah tempat yang penuh dengan pergumulan. Penuh dengan godaan dan pencobaan. Jadi sampai di sini saudara, kita menjadi tahu bahwa dikasih Tuhan, diiringi oleh kasih Tuhan itu, ternyata tidak membuat kita lalu bebas dari kesulitan. Tidak membuat kita lalu masuk dalam sebuah suasana hidup yang selalu menyenangkan dan lepas dari yang namanya pergumulan-pergumulan. Malah dalam banyak hal, kasih Tuhan itu sering kali dinyatakan justru melalui pergumulan-pergumulan. Banyak orang yang setelah mengalami pergumulan, dia menjadi manusia yang berbeda. Dia bisa menjadi manusia yang baru, yang lebih berdaya, yang lebih bisa menjalani hidup dengan benar. Karena apa? Karena pergumulan. Oleh sebab itu, mari kita bisa menghargai. Kalau dalam hidup kita bisa bertemu dengan yang namanya kesulitan, bisa bertemu dengan apa yang seringkali kita anggap tidak ideal, jangan buru-buru kita melihat itu sebagai musibah. Kemarin saya menyinggung kalau Anda nanti ya, Anda masih dengan posisi seperti ini ya, kecantikan Gaby tidak terlalu kelihatan ya. Karena ditutup kan ya, gitu ya. Ketampanan Philip juga enggak terlalu kelihatan gitu ya. Tapi hal yang seperti ini seringkali justru menyampaikan sebuah pesan yang luar biasa tentang bagaimana penyertaan Tuhan. Makanya nanti anak cucu kalau nanya, ini siapa? Opa, oma. Itu kan opa, oma. Loh kok kayak gini? Loh kalau enggak pakai begini, kamu enggak akan lahir, Dek, gitu kan. Ya kan? Ini kan cara kita bertahan untuk kita tetap bisa beroleh kehidupan, salah satunya. Justru melalui kesulitan, melalui tekanan, kita bisa menjadi pribadi yang kuat. Apalagi kita percaya bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka hayati kesulitan yang Anda hadapi itu. Lihat dan rasakan bagaimana Tuhan itu berkarya. Maka di bagian awal tadi saya mengajak Anda untuk bersyukur. Sekaligus Anda bersyukur karena Anda latihan. Yang namanya hidup pernikahan itu kan nggak mudah gitu. Pak Hendru sama Bu Gema ini, maaf ya Pak ya, karena saya yang lebih mengenal beliau. Beliau juga seperguruan dengan saya mengikuti Bina Pasutri. Beliau senior saya gitu. Kalau boleh cerita tentang bagaimana hidup rumah tangga itu kan nggak mudah gitu. Sekarang aja kelihatan rukun gitu kan. Biasanya enggak ya Pak? Ada nggak rukunnya juga kan gitu kan? Karena memang ya dinamika dalam hidup berumah tangga. Belum lagi kalau kita harus berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak mudah yang lain. Tapi sekali lagi mari kita lihat itu bukan musibah. Yesus sendiri yang dikasih aja dibawa ke padang gurun. Tapi lihatlah seperti apa Yesus setelah lewat padang gurun. Setelah 40 hari itu dilalui. Dia menjadi pribadi yang terpersiapkan dalam pelayanannya. Dan menjadi sosok yang luar biasa. Biarlah itu yang juga terjadi dalam kehidupan Anda berdua ya, Philip dan juga Gaby.
Perjalanan Anda ke depan, kita tidak tahu. Saya tidak mengatakan pasti mudah, walaupun Anda diiringi oleh Tuhan. Tapi walaupun tidak mudah, walaupun berat, tapi diiringi oleh Tuhan, itulah yang memberikan kepada kita kekuatan. Dan tetap bisa melihat karya Tuhan yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara Philip dan Gaby, saat ini saya akan membacakan mengenai titah dan pengajaran. Saya awali dengan makna dan tujuan pernikahan. Pernikahan adalah salah satu tahap dalam kehidupan kita yang harus dijalani di hadapan Tuhan dan manusia. Di hadapan Tuhan karena pernikahan ada dalam rencana Tuhan. Di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Jadi walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Tujuan hidup pernikahan itu sendiri adalah untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih Kristus yang bersifat khusus dan menyeluruh. Untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Tuhan dan memuliakan Tuhan. Untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Saudara Philip dan Gaby, dengarkanlah nasihat dan janji Tuhan. Hendaklah sebagai suami istri, saudara berdua memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, saling melayani. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Maka Tuhan yang mengawal perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah anak atau anak-anakmu itu secara Kristiani dalam menjalani hidup iman. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, bersama kedua anakmu Philip dan Gaby, kami datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Amin. Kini Anda berdua akan saling mengungkapkan janji kesetiaan yang ingin Anda wujudkan bagi pasanganmu. Silahkan terlebih dahulu, Philip, ucapkanlah janjimu. Saya, Philip Nathaniel Wijaya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mengaku dan menyatakan menerima dan mengambil engkau, Ruth Sita Gabriel Kambey, sebagai istriku.
Sebagai suami yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan memeliharamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Demikian juga Gaby, ucapkanlah janjimu. Saya, Rutsita Gabriel Kambe, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mengaku dan menyatakan mengambil dan menerima engkau, Philip Nathaniel Wijaya, sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu, akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap memeliharamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Kini saya persilahkan saudara untuk bisa berlutut. Saudara Philip dan Gaby, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingatlah bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara-saudara, kedua mempelai akan menerima berkat Tuhan. Setelah berkat disampaikan, kita akan menyambut dengan pujian doksologi dengan berdiri. Saudara Philip dan Gaby, Tuhan yang Maha Murah kiranya memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang telah melimpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam kasih setia, dalam ibadah, dan dalam kesucian. Amin. Dipersilahkan saudara untuk bisa kembali duduk, sementara Philip dan Gaby, silahkan Anda kembali berdiri. Anda akan saling mengenakan cincin, tanda cinta kasih dan kesetiaan yang Anda masing-masing hendak wujudkan. Philip, kenakanlah cincin ini di jari manis tangan kanan istrimu. Kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku dan kesetiaanku padamu. Demikian juga Gaby, kenakanlah cincin ini di jari manis tangan kanan suamimu. Kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku dan kesetiaanku kepadamu. Philip,
Kini Anda akan membuka cadar yang menutup wajah Gaby. Saya persilahkan. Saudara-saudara, Tuhan telah mempersatukan mereka. Tidak ada lagi yang memisahkan di antara mereka. Dan sekarang Anda akan bertukar tempat. Kalau tadi memasuki ruangan, saudara Philip ada di sebelah kiri, sekarang dia sudah ada di sebelah kanan. Sudah siap untuk memimpin rumah tangga yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Kini diberikan kesempatan bagi Anda berdua untuk bisa memberikan rasa terima kasih dan hormat Anda kepada kedua belah pihak orang tua. Ya. Saya persilahkan terlebih dahulu untuk bisa menuju ke Papa Hendru dan Mama Gemma. Saya persilahkan. Anda di sebelah kanan, ya. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam darahmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut tumbuhmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Kini Philip dan Gaby akan menandatangani piagam pernikahan.
Philip dan Gaby, terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Perhatikanlah firman ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Philip dan Gaby, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan dengan disaksikan oleh jemaatnya. Jadikanlah firman Tuhan itu menjadi dasar dalam kehidupan rumah tangga saudara berdua, supaya kehidupan saudara berdua berbahagia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kini saya persilahkan Anda untuk bisa menghadap anggota jemaat. Saudara-saudara, inilah pasangan baru, keluarga yang baru di tengah kita. Terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru yang terus kita dukung melalui doa-doa yang boleh kita bawa dan panjatkan bagi mereka. Saudara Philip dan Gaby, saya persilahkan Anda untuk bisa menuju ke tempat duduk. Saudara-saudara, mari kita kembali datang di hadapan Tuhan dalam doa kita. Kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu atas kami. Atas keluarga, khususnya atas Philip dan Gaby. Tuhan telah mempersatukan mereka dalam ikatan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau telah berkarya sejak semula mereka saling berkenalan, hingga mereka bersepakat untuk menjalin hidup rumah tangga mereka. Dan ketika saat ini mereka telah menyatu di dalam Tuhan, terus kuasalah hidup mereka, pribadi maupun bersama-sama, supaya dapat mewujudkan kasih-Mu melalui kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa bagi mereka, ketika mereka harus menghadapi gelombang hidup yang tidak mudah. Kesulitan-kesulitan juga akan mereka jumpai. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan terus menyertai mereka. Engkau akan terus membawa mereka dalam keutuhan kasih. Mereka menjadi tim yang solid untuk menghadapi hidup yang tidak mudah ini. Jadikan mereka juga pelayan-pelayan-Mu yang setia, di mana Tuhan memberikan kepercayaan kepada mereka. Dan bila mana mereka dikarunia oleh Tuhan anak atau anak-anak, bila mereka menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, dan yang menolong anaknya pun untuk dapat mengenal dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua belah pihak orang tua, untuk Pak Hendru dan Bu Gema, untuk Pak Denny dan Bu Heti. Mereka semua telah menunaikan satu tugas yang tidak mudah, menghantar putra-putri mereka, hingga detik ini mereka menjadi keluarga yang dewasa, menjadi keluarga yang mandiri. Mungkin dalam hal tertentu ada sesuatu yang akan terhilang, ketika Philip dan Gaby akan hidup sendiri. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, karena hanya kemurahan dan pertolongan-Mu saja yang memungkinkan Pak Hendru sekeluarga, Pak Denny sekeluarga dapat menghantar putra-putri mereka. Tuhan, Engkau juga mengaruniakan kepada
keluarga, kesehatan, kekuatan, kerukunan, rezeki, pemberian dari Tuhan untuk menopang kehidupan dan penghidupan mereka. Dan jadikan mereka semua juga menjadi alat berkat Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami dapat mengungkapkan isi hati melalui doa syafaat kami ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Berikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nas yang mendasari persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kedua mempelai memberikan persembahan syukur mereka yang pertama sebagai suami istri pada tempat yang disediakan, diikuti oleh persembahan syukur keluarga. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk berkat dan pemeliharaan-Mu bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk sukacita hari ini ketika Kau persatukan anak-anak-Mu Philip dan Gaby dalam ikatan pernikahan kudus. Dan saat ini kami datang membawa persembahan syukur mereka yang pertama, dan juga persembahan syukur keluarga. Terimalah dan berkati persembahan ini ya Tuhan, dan biarlah kiranya Philip dan Gaby boleh terus mempersembahkan diri mereka sebagai persembahan yang harum dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namun
bagi kami Engkau segalanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah telah selesai. Umat dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh sejenak. Puji Tuhan, ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Philip dan Gaby telah berjalan dengan baik di dalam pimpinan Tuhan. Atas nama Majelis Jemaat GKI Kayu Putih, kami mengucapkan selamat kepada Philip dan Gaby dan juga kepada seluruh keluarga besar. Selamat berbahagia, selamat menempuh perjalanan kehidupan berkeluarga di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Dan sebagai ungkapan bahagia, Philip dan Gaby akan memberikan kata sambutannya untuk mewakili keluarga. Kami persilahkan. Kan ya ibadahnya. Kami berdua mewakili Sudah masuk ya? Ya. Ya, kami berdua mewakili keluarga besar kami, keluarga Wijaya, keluarga Kambey. Hari ini bersyukur sekali acara tanggal 24 Juli pemberkatan nikah kami bisa berjalan. Tadi pendeta juga sudah bicara ya. Sekarang situasi lagi pandemi, tidak semua acara pernikahan bisa berlangsung, tapi kami sangat bersyukur kita semua dalam kondisi sehat, sudah antigen negatif, dan kita bisa melangsungkan pernikahan ini. Kami sungguh bersyukur dan terkhusus kami haturkan terima kasih yang sangat tinggi kepada Majelis Jemaat GKI Kayu Putih dan GKI Gunung Sahari
Pak Pendeta Nathan, Majelis, Penatua Aili, Penatua Tias, terima kasih banyak. Seluruh tim dan juga untuk Gunung Sahari yang meminjamkan tempat sehingga acara bisa berlangsung, terima kasih. Betul-betul terima kasih. Dan tidak lupa banyak dukungan yang kami terima. Walaupun situasi orang tidak bisa hadir di tempat ini, tapi kami berterima kasih untuk semua orang yang bisa mendukung kami lewat live streaming, teman, kerabat, saudara. Kami sungguh berterima kasih dan sungguh penyertaan kalian sangat berarti di tengah kondisi ini. Terima kasih. Ya, bersyukur sekali juga rekan-rekan boleh hadir juga. Nggak nyangka dengan kondisi kayak gini justru banyak yang bisa hadir lewat live streaming. Terima kasih. Dan akhir kata kami mohon doanya untuk kehidupan kami selanjutnya agar kami boleh dapat membangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau ajak semuanya juga yang hadir baik di sini maupun live streaming untuk terus dukung dalam doa juga keadaan negeri kita bersama Indonesia dalam kondisi kayak gini agar Tuhan bisa memulihkan juga. Akhir kata terima kasih semuanya, stay safe. Iya.